saya akan menjelaskan terkait manajemen nyeri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait manajemen nyeri, yaitu tindakan atau upaya untuk menghilangkan nyeri. Nah, itu bisa dilakukan oleh dua metode. Yang pertama yaitu BPS, Behavioral Pain Scale, dan yang kedua yaitu CPOT, Critical Care Pain Observation Tools. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen nyeri BPS. BPS singkatan dari Behavior Pain Scale. BPS digunakan untuk pasien yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau pasien kritis dan pasien yang menggunakan ventilator mekanik. Untuk BPS terdapat 3 komponen penilaian. Yang pertama, ekspresi wajah. Yang kedua, pergerakan ekstremitas atas. Yang ketiga, kepatuhan terhadap ventilator. Untuk ekspresi wajah, apabila pasien berwajah tenang seperti ini, ekspresi tenang, kita berikan skor 1. Apabila pasien mengerutkan alis seperti ini, kita berikan skor 2. Apabila pasien mengerutkan alis serta mengeratkan mata sampai erat-erat, kita berikan skor 3. Apabila pasien meringis seperti ini, kita berikan skor 4. Untuk selanjutnya, ekstremitas atas. Apabila pasien relaks dan tenang, kita berikan skor 1. Apabila pasien fleksi sebagian seperti ini, kita berikan skor 2. Apabila pasien fleksi penuh sehingga sampai menegukkan tangan seperti ini, kita berikan skor 3. Apabila pasien retraksi permanen kaku seperti ini, kita berikan skor 4. Selanjutnya, kepatuhan terhadap ventilator. Apabila ventilator tidak bereaksi atau pasien tenang, kita berikan skor 1. Apabila pasien batuk sesekali seperti ini, kita berikan skor 2. Apabila pasien melawan dan batuknya sangat sering seperti ini, kita berikan skor 3. Apabila pasien tidak terkendali seperti ini, kita berikan skor 4. Untuk skor paling kecilnya adalah 3 dan skor paling tingginya adalah 12. Semakin tinggi skor yang didapat, berarti semakin berat nyeri yang dirasakan oleh pasien. Selanjutnya, apabila skor sakitnya 4-5 itu dikategorikan nyeri sedang. Apabila lebih dari 5, itu diindikasikan nyerinya diperlukan intervensi. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Salsabila, perawat yang bertugas di ruangan ini pada hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Baik Ibu, hari ini saya akan melakukan pengkajian nyeri. Tujuannya adalah untuk mengetahui nyeri yang dirasakan Ibu saat ini. Nanti prosedurnya saya akan melihat baik dari ekspresi wajah, ekstremitas atas, dan juga tentang kepatuhan Ibu dalam menggunakan ventilator. Nanti waktunya kurang lebih 5-10 menit. Saya mulai sekarang di Ibu. Saya melakukan observasinya sekarang di Ibu. Kita mulai dari ekspresi wajah dulu. Baik, ekspresi wajahnya adalah setelah tegang, jadi kita berikan skor 2. Kemudian untuk bagian ekstremitas atas, ya, di sini dia sedikit bergerak, kita berikan skor 2. Kemudian untuk ventilator, kepatuhan ventilator, di sini ibunya dia tidak bersuara, jadi kita berikan skor 1. Baik Ibu, saya izin menghitung skornya terlebih dahulu ya, mulai dari ekspresi wajah, kemudian ada ekstremitas atas dan juga terhadap kepatuhan ventilator. Nah, tadi skornya adalah 5. Akan skor nyerinya adalah 5, yaitu berada pada fase nyeri sedang. Nanti setelah ini rekan saya akan datang ke sini untuk melakukan terapi farmakologis untuk mengurangi nyeri yang Ibu rasakan. Begitu Ibu. Jadi nanti setelah ini saya izin pamit, kemudian rekan saya akan datang ke sini untuk melakukan terapi farmakologis untuk mengurangi nyeri. Begitu Ibu. Jadi cukup untuk pengkajian nyerinya. Semoga Ibu cepat sembuh. Kemudian saya izin berpamitan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum Ibu. Baik, di sini saya akan melakukan pengkajian terhadap pasien kritis atau pasien yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal.
Salah satunya yaitu pengkajian JPOT, yaitu Vertical Point Observation Tool. JPOT memiliki 4 komponen sendiri. Yang pertama ekspresi wajah, yang kedua pergerakan tubuh atau ekstremitas, yang ketiga ketegangan otot, yang keempat kepatuhan terhadap ventilator. Masing-masing komponen memiliki skala 0 sampai 2. Untuk total skornya 0 sampai 8. Untuk skala 2 yaitu nyeri yang harus segera ditangani. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya perawat Arun yang berjaga pada si pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan pengkajian terhadap Ibu. Untuk prosedurnya nanti saya akan melihat dari ekspresi wajah Ibu, kemudian ekstremitas bagian atas, kemudian ketegangan otot dan kepatuhan Ibu dalam ventilator. Kemudian untuk waktunya sekitar kurang lebih 10 menit. Saya lakukan tindakan sekarang ya Bu. Dari ekspresi wajah Ibu terlihat meringis karena ada kerutan bagian dahi dan alis, kemudian matanya tertutup erat-erat dan Ibu menggigit gigi. Skor 2. Kemudian pada ekstremitas bagian atas ada gerakan protektif, yaitu mengalokasikan pada bagian area nyeri seperti mengelus-elus atau dengan gerakan pelan-pelan, yaitu skor 1. Kemudian pada tegangan otot, permisi ya Bu, Ibu tampak rileks, yaitu skor 0. Kemudian pada kepatuhan terhadap ventilator atau vokalisasi, Ibu terlihat toleransi atau tidak bersuara, skor 0. Jadi total skor semuanya yaitu 3 dan termasuk ke dalam nyeri sedang. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pengkajian. Karena Ibu nyeri sedang, nanti rekan saya akan datang untuk melakukan tindakan terapi terhadap Ibu untuk mengurangi rasa nyeri yang Ibu rasakan. Baik Ibu, saya izin pamit kembali ke ruangan. Assalamualaikum Ibu. Oke teman-teman, nanti saya akan melakukan manajemen untuk nyeri. Nah, itu berupa terapi relaksasi berdasarkan jurnal yang sudah ada di sini, yaitu intervensi kombinasi deep breathing exercise dan murotal terhadap perubahan nyeri dan tanda-tanda vital pasien pasca bedah jantung terbuka. Dan untuk pasiennya itu ada di ICU ya teman-teman. Untuk penulisnya sendiri yaitu Didit Supriyanto dan kawan-kawan, dan diterbitkan pada Desember pada tahun 2023. Jadi nanti saya akan melakukan terapi relaksasi berupa terapi napas dalam dan dikombinasikan dengan murotal. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Ainur, perawat yang berjaga dan yang akan merawat Ibu hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Tiara? Izin untuk mengecek gelar identitasnya ya Bu. Sudah benar dengan Ibu Tiara. Jadi baik Ibu, tujuan dari kedatangan saya ke sini yaitu untuk mengajarkan Ibu terapi yang fungsinya itu nanti untuk mengurangi rasa nyeri yang Ibu rasakan, begitu. Nah, untuk terapinya sendiri yaitu terapi relaksasi nafas dalam dan juga murotal Ibu. Untuk prosedurnya nanti akan saya pandu ya Ibu, dan nanti untuk nafas dalamnya kita tarik nafas dengan hitungan, kemudian ditahan itu juga dengan hitungan, kemudian dihembuskan dengan hitungan. Nanti akan saya pandu dan Ibu bisa mengikuti sesuai dengan arahan saya. Dan untuk murotalnya nanti akan saya putarkan murotal dan Ibu bisa mendengarkan itu ya Ibu. Untuk waktunya nanti sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia Bu? Baik Ibu, kalau Ibu bersedia saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Ibu, saya sudah selesai untuk cuci tangan. Kemudian juga saya sudah memastikan untuk pintu tetap tertutup dan tirai juga tertutup dengan rapat. Kemudian juga saya pastikan lingkungannya sudah nyaman dengan pencahayaan yang cukup.
Selanjutnya, apakah posisi ibu sudah nyaman, Bu? Baik, bisa kita mulai ya, Bu. Saya akan putarkan murotalnya, kemudian nanti akan saya pandu untuk nafas dalamnya gitu. Ibu bisa ikuti arahan saya ya. Ambil nafas, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, hembuskan, 1, 2, 3, kemudian tarik lagi, 1, 2, 3, ditahan, 1, 2, kemudian hembuskan, 1, 2, 3. Ibu untuk lebih maksimal, tangannya bisa ditaruh dada ya Bu, yang sebelah tangan sebelah kanannya ditaruh dada sebelah kiri dan tangannya sudah sesuai di perut. Ya, bisa dilakukan seperti tadi ya Bu, kita ulangi. Ambil nafas, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, kemudian hembuskan, 1, 2, 3. Kita ulangi lagi Bu, seperti tadi. Sambil ibu fokus untuk mendengarkan murotalnya ya Bu. Ulangi terus sampai 5-10 menit ya Bu. Baik Ibu, terapinya sudah selesai kita lakukan ya Bu. Bagaimana Ibu setelah kita lakukan terapi tadi? Apakah sudah lebih baik Bu? Untuk nyerinya apakah menurun? Baik Ibu, jadi bisa mengurangi nyeri Ibu ya, nggak relaksasi tadi. Jadi nanti bisa Ibu terapkan sendiri supaya nyeri yang Ibu alami itu bisa menurun gitu Bu intensitasnya. Baik, untuk selanjutnya nanti akan ada rekan saya yang kesini untuk mengecek kondisi Ibu secara keseluruhan ya Bu. Baik Ibu, karena terapinya sudah selesai, saya pamit ya Bu untuk kembali ke ruangan, dan apabila nanti Ibu butuh bantuan dari pihak keluarga bisa menghubungi saya. Begitu ya Bu, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Saya pamit ya Bu, Assalamualaikum.